Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi di channel saya Pranoto SPD. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi rekam layar PowerRec. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, silakan untuk lakukan subscribe agar channel kami bisa berkembang dengan baik. Dan jika nanti ini bagus, silakan di like. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, kita langsung menuju ya. Pertama teman-teman buka di Peramban. Ini saya gunakan Mozilla Firefox. Silakan teman-teman dulu aplikasinya PowerRec. Ya, PowerRec ya. Silakan download dari sumbernya di sini. Oke, bisa pakai yang ini. Setelah masuk ke sini silakan di download ya, lakukan download. Kalau disimpan, kita tunggu sampai download selesai teman-teman. Ya oke. Setelah selesai silakan dibuka file downloadannya ya, dibuka. Nah di sini kemudian silakan teman-teman diinstal ya, silakan diinstal. Ini untuk aplikasi di laptop. Oke teman-teman, karena sudah saya install sehingga saya langsung menuju ke lokasi. Oke, berikutnya teman-teman, kalau sudah diinstal silakan dibuka PowerRec-nya ya. Di sini akan muncul PowerRec. Biasa saja tampilan awalnya nggak kayak gini teman-teman. Biasanya seperti ini ya. Tampilan awal seperti ini teman-teman ya. Sebelum teman-teman mulai, nanti kita akan belajar bagaimana cara merekam layar. Di sini teman-teman nanti akan menggunakan yang ini saja ya, record screen ya, direkam layar. Kita klik. Nah di sini bisa ada pilihan. Mau yang full screen apa pilihan, silahkan. Kita pakai yang full screen saja, jadi seluruh layar terekam dengan baik. Kemudian teman-teman sini ada pilihan juga untuk webcam, apakah akan pakai kamera atau tidak. Kita pilih pakai kamera ya. Di sini ada kamera integrated webcam. Kita pakai yang ini. Nah sehingga gambar teman-teman akan muncul di sini. Nah ini dapat dipindah-pindah teman-teman. Digedekan juga bisa ya, digedekan bisa nanti ini. Kalau teman-teman mau mengedekan nanti bisa digedekan, bisa dikecilkan. Untuk pilihan ini bisa dipilih di sini juga, setting ya, di webcam setting. Ini mau pakai bundar seperti ini, lingkaran, atau mau pakai yang segi 4. Ada pilihan. Silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri ya. Oke, saya pakai yang bundar saja. Ini mirror, berarti nanti ini, nah ini. Oke. Saya pakai yang mirror. Oke. Kemudian teman-teman nanti di sini ada menu. Kita lihat menunya. Kita setting sini. Dapat dilihat di sini teman-teman. Nanti outputnya MP4 biarkan saja seperti ini. Menurut saya biarkan saja. Ya. Kemudian di sini yang paling penting adalah di hotkey ya, hotkey. Nah, nanti kita akan pakai F7 ini. Jadi untuk merekam mulai start dan juga mulai stop kita pakainya F7. Oke teman-teman ya. Oke. Ini saya tempatkan di sini saja biar lebih nyaman ya.
Oke, ini biar nggak mengganggu, teman-teman bisa di minimize ya, di klik yang min ini, minimize. Tadi untuk record dan stopnya kita menggunakan F7. Kita mulai teman-teman, kita pakai F7 ya, klik F7 maka akan tampil seperti ini. Nah gini. Oke, setelah tampil seperti ini, teman-teman sudah mulai bisa share screen ya. Saya misalkan sudah punya namanya ini PowerPoint, saya buka PowerPointnya. Ya, oke, agak lama teman-teman ya. Laptop saya agak lambat ini. Oke, saya punya PowerPoint seperti ini. Nah, ini kalau ini mengganggu dapat geser-geser teman-teman ya, silakan dimodifikasi. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa menggunakan narasi sambil merekam narasi, masuk ke materi KD-nya sambil dibacakan, tujuan pembelajaran disampaikan ya. Kemudian juga materi disampaikan. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung untuk menggunakan narasinya ya sesuai dengan materi. Jadi teman-teman bisa langsung komunikasi dengan bahasa teman-teman sendiri. Kemudian jika teman-teman di sini mau butuh klik-klik ya, klik-klik pakai PowerPoint itu ada sini ada gambar pensil ya. Kalau diklik pensilnya, nah ini ada pensil atau tinggal dipilih. Saya pakai pen misalkan untuk tulis-tulis di sini. Nah ini untuk menunjukkan beberapa tempat teman-teman bisa menggunakan pensil yang ada di sini. Nah silahkan. Biasanya teman-teman menunjukkan ini apa seperti itu kan. Nah silakan teman-teman dapat mempergunakan ini. Oke, dan seterusnya ini kalau pensilnya sudah diklik lagi. Nah, sudah menggunakan pensil, kita ganti pakai pointer juga bisa. Ini pointer untuk menunjukkan. Jika sudah ya. Ini untuk mengakhiri pensil pakai tombol escape ya, di keyboard ada tombol escape di ESC ya, di pojok kiri atas untuk menjelaskan materi. Oke. Terus sampai selesai teman-teman ya, sampai teman-teman bisa ke soal, bisa ke yang lain, sambil teman-teman untuk menjelaskan materi ini. Oke, jika sudah selesai teman-teman, ini sudah selesai materi dengan di pembuatan video pembelajaran. Kemudian ini tadi kan untuk mengakhiri tekan F7. Tadi kan F7 untuk meng-start dan juga untuk mengakhiri. Kita tekan F7 lagi. Nah, lanjut seperti ini. Oke, ini saya tutup aja. Pokoknya sudah selesai materinya ya. Oke. Ya. Nah, seperti teman-teman. Jadi nanti di sini ya, pada PowerRack ini sini ada fasilitas untuk melihat seperti apa yang sudah kita rekam di sini. Ya, terekam, dapat disetel. Oke, ini melihat. Nah, oke, setelah tampil seperti ini, teman-teman sudah mulai. Kemudian ini bisa untuk edit, ini untuk kompres, membuat zip ya. Ini kalau mau diupload, ini untuk membuka foldernya, ini untuk menghapus. Jadi terekamnya nanti punya teman-teman ini, baca folder sini ya, dibuka folder ya. Oke. Di manakah tersimpannya file teman-teman di sini? Di sini. Tersimpan di sini teman-teman ya, filenya. Tersimpan di jadi mencarinya nanti filenya di mana tersimpannya? Di dokumen ya, di dokumen. Nanti ada folder PowerShop. Nah, di sini nanti ada PowerRack. Klik. Nah, teman-teman tampil di sini. Oke.
Jika teman-teman mau menghendaki mau diedit file ini diedit ya, maka ini menggunakan yang ini. Nanti otomatis teman-teman akan diarahkan untuk membuka ini editing. Nah, seperti ini. Ini editing standar kecil ya, standar kecil. Jika teman-teman mau menggunakan editing yang agak lebih bagus dari ini, sini ada fasilitasnya juga, Advanced Editor ya, klik. Oke. Nanti teman-teman akan dibawa masuk ke sini untuk download aplikasi PowerRect Edit. Ini dari PowerRect menyediakan untuk editor, diedit ya. Ini ada file editingnya di sini. Kita kalau menggunakan YouTube pakainya ini ya. Kalau cukup menggunakan yang ini landscape, kalau ini portrait ya, kalau ini yang model dulu ya, tradisional. Saya pakai ini karena akan diinstal ke YouTube, diupload ke YouTube ya maksud saya. Pakai ini. Nah, nanti kita akan dibawa seperti ini. Ini tinggal diklik tanda plusnya di sini. Nah, tanda plusnya di sini. Maka teman-teman sudah mengedit. Mau diapakan silakan. Mau dikasih teks, pakai ini ada teksnya. Mau dikasih judul dan sebagainya. Kalau mau dipotong-potong bisa. Ini misalkan, nah ini misalkan di depan ini tadi saya di sini mau saya potong misalkan sampai di sini saya potong. Tinggal klik gunting di sini. Gunting, potong. Ya, kemudian di sini dapat dibuang. Ini yang potongan ini saya buang. Ya, tekan tombol del aja atau pakai ini tadi bisa juga. Oke, jika teman-teman mau ini dikasih tambahan opening sini, ada opening silakan. Misalkan saya openingnya pakai ini misalkan. Saya klik plus ya. Nah, maka dia muncul di belakang, tarik ke depan. Ya, tarik ke depan, tempatkan di depan seperti opening. Kemudian antara opening dengan gambar bisa dikasih transisi ya, efek misalkan pakai ini. Nah, ini efek saya tarik tempatkan di sini. Jadi ini kalau di style seperti ini teman-teman. Nah, ini lihat sini hasilnya. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah tampil seperti ini, teman-teman hasilnya seperti ini. Jika teman-teman mau memberikan teks tambahan misalkan judul dan sebagainya, pilih teks di sini yang tanpa background, pakai yang ini. Oke, pakai yang ini saja. Oke, kita klik tab, maka perpanjang, kita klik 2 kali. Dan di sini silahkan dapat diganti, misalkan mau pakai warna merah ya. Kemudian teksnya menggunakan huruf apa. Oke, misalkan saya pakai ini, scroll ke bawah ya, nanti sini diganti. Misalkan sini adalah video pembelajaran. Keliling dan luas. Nah, bangun 4 matematika SMP kelas bukannya besar ya, kelas 7. Oke, klik. Ini kalau diklik sini, klik 2 kali, ini dapat digeser ke atas teksnya ya di sini. Kemudian di sini dapat dinaikkan ke atas, scroll di motion, kita bisa teks akan dikasih animasi berjalan. Nah, artinya teksnya jalan dari kanan ke kiri. Oke, kita oke. Kemudian kalau kita cek dari depan, ya, setelah tampil seperti ini teman-teman. Kemudian biasanya di belakang juga ada tulisan lagi, tata garis belakang di sini ya. Saya akan memberikan sekian, terima kasih. Sekali lagi. Oke, tak sedikit.
sekian. Terima kasih. Ya, oke, nanti sesuaikan warnanya. Saya mau pakai warna hitam. Hitam ya, udah hitam. Kemudian fontnya saya menggunakan yang lain biar ada bedanya. Kemudian motionnya saya mau pakai dari bawah ke atas. Klik, tempatkan di tengah, kita lebarkan. Fontnya kita lebarkan di sini, kita gedekan 8. Nah, ya, oke. Sehingga kalau kita klik dari sini selesai. Oke teman-teman, jika sudah selesai jangan lupa disimpan ya, simpan, silakan nama filenya apa, misalkan video pembelajaran 1, simpan. Kemudian jangan lupa setelah disimpan diekspor ya, ekspor, klik. Ini kasih judul nama file nanti videonya, video pembelajaran terliling dan luas segi 4. Oke. Ini pakai MP4 ya teman-teman. Ini biarkan saja, saya menggunakan standar ekspor. Tunggu sampai proses ekspor ini selesai ya, nggak lama banget ya teman-teman ya. Oke, proses selesai, kita tutup saja ya, kita tutup. Nah, oke, kita buka di sini, di PowerRack ya, di PowerRack. Di sini ada yang hasil editan, ini output ya, ini. Jadi video hasil editan di sini ya, di sini. Kemudian kalau yang asli di sini, jadi ada 2 video, ini yang asli muncul di sini tadi ya, di sini. Ini pun sebenarnya tanpa diedit juga bisa, langsung kalau memang tidak ada yang perlu diedit langsung aja digunakan boleh ya. Tadi kan menggunakan ini jika teman-teman mau melakukan editing ya. Jika diedit juga nggak apa. Ya begitu teman-teman, tutorial dari saya terkait dengan penggunaan video, pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan PowerRack. Jika memang dirasa materi ini, tutorial ini bermanfaat, silakan jangan lupa subscribe dan boleh di like. Ada pertanyaan silakan kirim komentar di halaman komentar. Kemudian jika memang recommended untuk teman-teman yang lain, boleh di share ke media sosial yang lain. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.